Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi salah satu alat pembuat espresso manual ya, yang bisa dikatakan nggak full manual sebenarnya sih ya, karena dia sudah ada pompanya juga gitu ya. Dan kebetulan gue lihat nih kayaknya di YouTube gue, setiap gue nge-review alat espresso yang seperti ini nih, espresso maker yang portable, ini banyak banget peminatnya. Dan kebetulan alat yang satu ini juga banyak banget yang teman-teman request untuk gue review, tapi gue baru notice aja sekarang ya. Jadi nama alatnya adalah Mini Electric Espresso Maker. Nih ya, alatnya seperti ini, kardusnya simple banget ya. Tuh di bagian sini sudah kelihatan bentuk alat espressonya seperti apa ya. Nah langsung aja di sini gue akan langsung bongkar, gue akan kasih ke teman-teman tuh dapatnya apa-apa aja. Oke, lanjut. Oke, jadi ini yang akan teman-teman dapat ya. Pertama ini manual book. Sebenarnya ini manual booknya simple banget, tidak ada penjelasan yang mengenai berapa bubuk kopinya gitu ya. Teman-teman nonton aja video gue sampai habis gitu ya. Tapi tetap ini dibaca ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di sini sudah ada note-nya gitu ya. Kita harus ngecasnya pakai charger yang berapa ampere gitu ya. Terus penunjuknya nih kalau misalkan sudah full, baterai sudah penuh gimana gitu ya. Nah jadi alat espresso seperti ini teman-teman ya. Ini walaupun bahannya plastik tapi kelihatannya tuh bikinannya rapih teman-teman ya. Bukan yang kelihatan asal-asalan gitu loh. Nah ini sudah dilengkapi dengan baterai. Baterainya ini kapasitasnya 2600 mAh ya. Dan diklaimnya ini bisa sekali cas gitu ya, casnya ini kurang lebih kalau dari kosong banget itu sekitar 3 jam. Dan ini bisa dibuat untuk espresso itu sekitar 100 kali. Oke, nah bagiannya seperti ini ya. Di bagian depan ini sebenarnya tombol. Oh ya, kalau dipencet. Terus di bagian atas ini teman-teman untuk masukin airnya. Nih ya, jadi masukinnya harus di atas ini. Oke, terus selanjutnya di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini teman-teman tarik. Nah, ini penutup sekaligus ini mungkin sebenarnya cupsnya teman-teman ya. Tuh, cupsnya seperti ini ya. Habis itu di bagian bawahnya ini dibuka aja. Nah, ini teman-teman sudah dapat coffee basket juga, tapi untuk kapsul ya. Jadi alat ini sudah bisa untuk kapsul atau bubuk kopi. Teman-teman mau pakai buat traveling atau segala macam sudah simpel banget ya. Oke, alatnya seperti ini. Terus teman-teman juga dapat coffee basket kalau teman-teman mau pakai yang bubuk kopi tuh seperti ini. Nah ini kapasitasnya sudah gue pakai, itu udah gue coba dari kemarin, kurang lebih 7-8 gram lah, itu sudah maksimalnya ya. Terus teman-teman dapat kabel charger. Nah ini kabel chargernya jangan sampai hilang teman-teman ya, karena dia bentuknya beda, dia bentuknya bulat gini nih ya, bulat seperti ini. Dicoloknya kemana? Ke belakang sini nih. Tuh power outletnya di belakang ya untuk ngecas. Oke, langsung aja di sini gue kasih lihat ke teman-teman untuk proses buatnya seperti apa gitu ya. Terus ekstraksinya gimana. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk ke pembuatan espressonya, di sini gue mau kasih tau teman-teman lu gimana cara untuk masang si coffee basket yang kalau teman-teman mau pakai buat bubuk kopi ya. Nah nanti kan akan terpisah nih gini ya. Jadi teman-teman ininya lihat ya. Tuh di bagian belakang ini ada 2 bolongan. Ini harus masuk ke sini 1, 2 ya. Jadi teman-teman pasang seperti ini pelan-pelan aja sampai dicari sampai dia. Nah sampai gini nih. Dia sudah tidak bisa berputar. Ya artinya ini dia sudah masuk nih. Nah udah masuk gini. Nah terus selanjutnya ini teman-teman taruhnya kebalik dulu aja. Oke, terus selanjutnya ini teman-teman isi sama bubuk kopi dulu ya. Nah ini sudah gue siapkan bubuk kopi, gue gilingnya pakai Timor Chestnut C3S Pro. Nah ini grind size-nya gue pakai di nomor 8 ya. Jadi ini, nah tuh ya, udah gue siapin gini. Ini langsung masukin dulu aja. Oke, kalau sudah masuk begini, ya diratakan aja lah ya, dikit diratakan. Terus teman-teman tinggal padatkan pakai ini yang sendok udah didapat nih. Nggak usah terlalu keras ya, asal dia rata aja. Oke, sudah. Nah, terus teman-teman harus perhatikan kalau misalkan di bagian pinggir sini dia kayak ada ampas kopi, ini harus dibersihkan supaya nanti nih ya, nanti dia akan ujung atas ini nih akan nutup ngesil ke karet yang sini yang warna orange gitu ya. Oke, jadi ini dipasang aja ya, pasangnya yang ada bubuk kopi gini ke atas. Oke, terus ini ditutup, dikencengin ya teman-teman ya, dipastikan kencang. Udah, habis itu kita tinggal tunggu siapkan air panasnya. Nah ini dibuka dulu aja
ya seperti ini. Nah, dan di dalam sini juga sudah ada angka-angkanya nih. Oke, nanti gue mau isi di yang 70 mili aja. Oke, kita tunggu dulu air panasnya. Oke, ya kalau sudah, nih air panas nih gue pakai suhunya mungkin sekitar 98-an, 70, sip. Nah ini ditutup. Ya, nah ini teman-teman harus perhatikan tutupnya ini sampai bener-bener kenceng ya. Oke, siapkan gelas. Nah, terus nih kita balik, press. Nah, ketika dipencet satu kali dia langsung nyala. Tuh ya, teman-teman lihat ya. Hasil espressonya tuh. Menurut gue ini kremanya bagus sih. Terus dari suaranya ya, dia ini cenderung nggak terlalu berisik teman-teman. Tuh. Oke, ini gue mau habiskan aja airnya. Nah, kalau sudah netes-netes gini kita pencet lagi. Udah selesai ekstraksinya ya. Nah, ini sekarang coba ya. Teman-teman lihat. Tuh. Ini bagus loh menurut gue. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tampak atas buat masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke guys, gimana ya? Nah, ini kremanya masih bertahan kan? Nah, ini gue ambil videonya bener-bener tag-nya dari awal tadi ya. Gue unboxing, habis itu gue kasih lihat bagian-bagiannya, cara bikinnya seperti apa, terus ekstraksinya, dan terakhir gue tag video ini. Jadi ini sekali tag. Sekarang cobain dulu rasanya kayak apa ya. Oke, kalau dari segi rasa espressonya ya, ini jujur lumayan di luar ekspektasi gue sih ya. Karena di bayangan gue dengan kedengeran kompaknya kayak gini gitu ya, gue ngerasa pressure-nya kayaknya kecil, tapi ternyata rasa espressonya kompleks juga loh. Dan ini benar-benar menurut gue enak sih. Dan teman-teman ya, ini goreng ses yang gue pakai tadi itu lumayan halus loh. Lumayan halus untuk kelas espresso portable seperti ini dengan basketnya itu yang pressurized. Menurut gue itu cukup halus. Oke, nah sekarang coba ya, gue buka dulu. Gue mau lihat hasil si coffee pucknya seperti apa. Apakah berantakan? Oke, ternyata enggak teman-teman. Tuh. Ya memang sih jadi agak-agak basah tuh ya. Tapi menurut gue masih oke. Jadi bukan yang jadi benar-benar cair kayak lumpur banget. Enggak gitu loh. Menarik juga ya. Mungkin buat teman-teman, ini jujur gue agak-agak speechless ya. Karena balik lagi ya, gue pikir rasa espressonya tuh tidak akan sekompleks ini gitu. Tapi memang kalau kita bilang dari strongnya atau intensitasnya, ini tidak bisa dibandingkan dengan alat espresso yang harganya jauh di atasnya dia. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita harus ibaratnya membandingkan itu apple to apple lah. Nah, gue tahu dan gue pernah review ini sudah lama banget ya. Alat espresso portable seperti ini gitu ya. Dengan harga yang mirip, menurut gue dari segi flavornya, espresso yang dihasilkan ini jauh lebih kompleks yang ini teman-teman. Ya, ini bukan karena gue di endorse, enggak ya, karena ini memang bener-bener yang gue rasakan seperti itu. Kalau misalkan yang satu lagi nih, yang lawannya dia dengan harganya yang sama, gue merasa itu malah karakter rasa dari espressonya itu bukan espresso, malah lebih kayak americano. Ya karena nggak ada kerasa intensnya setinggi ini gitu ya. Jadi intinya lebih low lah dari intensitasnya. Tapi kalau ini menurut gue masih oke banget nih. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah buat siapa alat espresso ini? Ya ini paling sering ditanyakan. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali belajar minum espresso, terus nggak mau rasa espressonya yang bener-bener intens itu pol-polan gitu ya. Menurut gue ini cocok ya. Karena ini teman-teman bisa mainin sendiri ya. Kalau misalkan mau lebih intensitasnya lebih rendah lagi, teman-teman tinggal kurangin bubuk kopinya. Tadi gue maksimalin ada di 7,5 gram sebenarnya.
Ya teman-teman mungkin mau kurangin jadi 7 atau 6,5 itu masih bisa. Tapi gue udah coba, ini memang mentoknya bubuk kopinya ada di 8 gram gitu ya. Nah terus buat teman-teman mungkin yang mau ditaruh buat di kantor ya, buat traveling, menurut gue ini oke. Tapi sayangnya memang dia kenapa tidak menyertakan carrying case-nya ya, atau tasnya gitu. Kalau menurut gue kalau ada carrying case-nya menurut gue oke sih ya. Terus ringan juga, terus si baterainya cukup besar, jadi teman-teman cukup cas sekali. Dan ini kemarin udah gue cas sampai full. Ini gue udah coba bikin yang kelima ya. Terus baterainya tuh, baterainya masih full aja tuh ya, masih ada 4. Menurut gue ini irit sih ya. Dan tips berikutnya ya, buat teman-teman yang bikin pakai alat ini, pertama kali pakai seperti biasa ya, pakai air panas dulu aja, teman-teman panasin, masukin ke sini, terus dipencet ya. Tujuannya apa? Untuk ngebilas nih, ngebersihin bagian dalamnya supaya benar-benar steril gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman yang sudah pakai alat ini ya, gimana pengalamannya, coba tulis di kolom komentar. Karena dari kemarin banyak banget yang nanyain review mengenai alat ini, semoga orang-orang tersebut bisa terbantu teman-teman ya. Nah mungkin kalau masih mau tanya-tanya mengenai alat espresso ini, boleh teman-teman DM ke gua langsung aja di sebelah sini. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman DM gue tidak balas 1 hari, 2 hari, 3 hari, DM lagi aja ya, karena nggak tahu kenapa suka hilang request DM dari teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman mau tahu alat-alat yang gue pakai di video ini, silahkan cek link di deskripsi aja karena sudah gue cantumkan semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.